Halo Cah, semangat. Ki, anakku sing nomor 3 Nabila sing bar nikah. Semangat Bil. Bar nikah terus. Dia bengi terus. Ya jenenge wong tua ki ya banggane iki mergone anake apa meneh. Paling banggane wong tua ki mamarke anake bar ki putune iki ya. Sing nomor 1 karo sing nomor 2 Cah. Ki sinau bareng. Ki belajar apa Kak? Belajar marketing. Marketing ngajari adiknya. Nih mulai hari ini pendampingannya Salma dibantu kakaknya kandung. Mbak Salma. Iki Cah ki aktivitasku hari ini. Ini pagi tadi sudah meeting sama. Dah, hati ya. Tadi ngobrol-ngobrol sama Salma sama. Nah, lucu. Metal. Saya metal Cah. Seneng gini. Wong tuwa wis tukang ngapus sitok ning ndi. Wis ngene ya Cah kita jak aktivitasku dina iki. Iki mau esok karo Salma karo Anis meet up tentang Salvi Art usaha studionya Salma. Yang kemarin sempat diulang tahunnya, yang kemarin sempat diupload studionya kan sudah dilihatin. Salah satu anak yang aktif di tempat Salvi Art adalah Widya, itu anaknya mbaknya yang masak. Cah takjak aktivitasku ki dina iki ana tamu. Aku mbet gawe sik ya, Cah. Dah, Bu. Oke. Takjak aktivitasku. Lihat kayak Mbak Tri, tak gedeki Mbak Tri seret. Oh. Deloki Mbak Tri. Cah, ki posko. Dimas, kayak rambutnya abang, kayak bocah-bocah, kayak ono Gilang, ono Har, di posko, ono Kiki. Biasanya buat gawe udah nonton CCTV, ngawasi, jak. Lagi ono tamu, seko, Muntilan. Ini salah satu pendampingannya Om Uli yang lagi datang ke Rumah Sasongko. Mas Sutar toko kae, ning jero ana Mas Sutar. Dikancani Mas Sista. Pecah wis mulai tukul iki. Nah. Rambutane wis mulai tukul. Peleme wis mulai tukul Cah. Wae banget do nibani gendeng. Makasih ya Des, mbok kancani. Makan siangnya mbok siapke. Sebarang stok gak apa-apa ora masalah. Makasih ya. Oke, sedulur-sedulur kok. Menjelang halo. Dari sana jam berapa tadi? Jam 8. Jam 8 pagi. Ya wis ta. Wis sarapan rugi? Sudah. Wis. Ya wis ta, makan siang ben siap ki Mas Tista. Lanjut. Iki jam ajak ning ngene. Ketemu karo Mas Fendi. Bisnis roster Cah. Pak Sutar pendampingnya aku ngevlog metal. Oke, Mas Fendi iki Mas Fendi, sini roster. Kita dipercaya mulai dampingin. Alhamdulillah engko untuk storan wis kok untuk storan wingi 3 story wis ana. Iki Mbak Astuti terus putra-putrane. Ya ngene iki. Pendampingan yang Rumah Sasongko. Ikut semua ora apa-apa. Pendampingan Rumah Sasongko anak-anake sedo melu Cah iki. Ning kono karo nggo dolanan. Le, merdeka Le. Sehat Le. Oke, karyawannya nanti ke depan harus punya usaha sendiri. Harus. Terus ini ya Cah, kita lanjut kok ngobrol-ngobrol karo Mas Fendi. Tak tutup sih. Kan sering acara sekarang gitu. Forum bicaranya ketika Mas Fendi nggak ada di depan tuh sistem berjalan dengan sangat rapi dan lancar. Jadi nanti tuh Mas Mbak nanggung tim movie nanti kan benar-benar komposisi sih. Menurutku wis apik sih. Mas Fendi otentik sebagai orang pembelajar, dia muncul ke jiwa pemimpinnya kan jadi semangat sih menukar. Dan gue lihat itu, dari ini kan bisa buat delok dan itu
juga buat contoh mau ikuti pola Mas Fendi yang kan cuma rasain ya. Iya nggak? Waktu awal dia sampai proses sekarang itu kan kayak apa peninggalan dia? Cara memilih sikap hidup dia kan semakin apa ya keasah kan? Itu benar-benar kita rasakan semua. Nah kok ini juga apa ya? Latihan kan kita semua, terutama latih Rolinda. Kan gue kan ya pengen tadi yang Mas singgung 11 kan ya gue pengen cuma jadi karyawan doang kan, pengen duit apa ya bisnis sehingga bisa nunggu ke awal video ya. Dan itu insya Allah iya bisa tenang, tapi ya di latar belakang dari karyawan semua kan sebenarnya dan dikasih kesempatan sama semua. Ya saya kan sadari bahwa roster itu menjadi atau buku kreatif juga menjadi ladang untuk berlatih kepemimpinan. Makanya kepemimpinan itu kan faktornya kan bicaranya gue bisa berkomunikasi dengan baik. Apa-apa yang menjadi visimu itu mau terjemahkan lewat kata-katamu dan itu bisa dipahami oleh orang yang kamu titipin tadi itu. Kan Mas Fendi juga gitu. Dia kan punya kadang minggu ini takkan apa? Gula apa ya Mas? Nah, gula ya sederhana. Kalau jadi kayak rumit. Ini takkan apa? Kan tanya tuh, Mas, janjinya roster care berarti tuh Mas. Kok raja omongan ini gue targetnya piro, berarti kan mantap nih. Sama dan kok Mas lagi. Oh, pesimis kok lagi. Enggak Mas, dan kita punya mappingnya benar. Mas, masalah tanam udah. Betul mau apa tak gitu? Ya boleh kan sebagai suka ada gitu kan. Lah, aku ini jawab sederhana kan ya Mas. Lo kuliah sederhana, uang-uang saya ada di dalamnya itu bertumbuh dengan baik dan ketika dirimu nggak ada itu sudah berjalan dengan baik. Itu goal pertama, jadi nunggu SDM ya. Tapi selama ini kebalikannya, ketika dirimu masih riwuh di situ dan orang-orang yang di situ kok podo apa ya, podo ribet itu ya, itu pasti rakyat tumbuh. Jika sarannya ya Mas. Misal ketika aku mendampingi satu titik di tempat itu, kok dari awal buka sampai misal kisaran waktu setengah tahun atau 1 tahun, kok aku sih riwuh nang ngono terus, wis ora ono apa ya, ngerasa ninggalin nggonku itu, berarti ada masalah gitu. Terus satu SDM ya, jadi kabeh tumbuh. Yang kedua, ketika wis SDM aku, ini kan kudune sebanding dengan cara-cara dilakukan atau polanya itu kudu rapi kan. Misal tadi yang Mas Fendi singgung, jadi order ke kita ke produsen, pabrik, terus masuk ke kita, terus kirim ke konsumen, terus pengasipan sampai nang pembukaan sampai nanggon tutup bulan itu benar-benar harus melakukan kabeh. Dan semakin kesini semakin apa ya, rapi kabeh. Ki ngobrol cah karo Pak Sutar kae juragan Komutilan, juragan roster cah asmane Mas Fendi kae garwane asmane Mbak Asuti ki kemudian wis pas Rinda iki caloro iki jenenge Wati karo Rinda iki cah yang ngobrol karo kidul mau karo meet up biasalah meet up kan ya wis waton penguatan biasa, wis urip wis gawe gampang. Ya to cah. Pak Star kan ngono Pak Star urip gawe gas-gasan ra wis. Lah wong dhewe iki kan kumpuli mergo awake dhewe kan mergo cah-cah kiri to janjane. Ya to. Saling menguatkan. Ben kita Rani Fendi kita yuk ngobrol sila. Nah, geser sila. Kita mau kan wis pirengke Pak Sutarto ngendikan ngai masukan dengan Mas Fendi iki bisnisnya roster cak. Jadi roster ki apa Mas Fendi nih roster ki apa? Terang ke sini Mas Fendi. Roster itu kalau di kita lebih seringnya nyebutnya lubang angin atau angin-angin. Oh. Angin-angin. Tapi kalau di era sekarang itu juga difungsikan apa jadinya fasad
bisa juga buat fasad, Oh iya, fungsi fasad ya. terus Fasad itu tampak nek ngene arsitek tampak muka. tampak muka, Terus juga bisa difungsikan sebagai pagar rumah juga bisa. Ini juga salah satu solusi untuk rumah dingin tanpa AC, rumah terang tanpa cahaya, tanpa lampu jadi di siang hari gitu. Jadi salah satu solusinya dengan roster. karena lubang-lubangnya itu ya. Ya. Dan motifnya banyak banget disesuaikan dengan karakter masing-masing rumahnya itu. Ya berarti dirimu gabung karo Om Ili, ya Om Ili bos. Iya toh Mbak Tut. Om Ili. Bariki Pak Sutar Adijoyo Putranto, bariki nggih vlog tentang antikan. Iya toh Pak Sutar. Oh skillmu ngeri, kompetensimu parah top kuwi. Kudune di-share ning ngene studio-studio sapa wae sing kepengin gabung ning awakmu to. Mas Fendi kuwi kan berarti gabung karo Om Ili iki ning Rumah Sasongko terus dikancani karo Pak Sutar iki berarti wis perang sasi ya? Mulai start point-nya itu kita di Juni udah mulai apa mas ya? Mulai jalan di bulan Juni. Terus cerita proses kreatifmu sedikit dong. Yes. Singkatnya apa? Gabung ning ngene jaringan rumah usaha terus kita belajar bareng-bareng karena ilmu roster kan kita nggak tahu ilmu deh. Yeah. Cerita enggak? Kita mulai running itu di bulan Juni, alhamdulillah langsung jalan. Juni, Juli itu naik terus omsetnya. Dari pertama cuma awal-awal di 50-an juta. Karena usaha baru. Targetnya kan ya mung 50 nih ya. Iya, karena masih usaha baru banget, kita masih meraba-raba market di situ. Terus bulan kedua di bulan Juli alhamdulillah naik di 70 sampai 80 juta. Di bulan Agustus kemarin 3 bulan kita running itu tembus ke 105 juta per bulan. Terus di September ini kalau omset sampai tanggal 30 kemarin itu 80 sampai 90 juta. Iya. Harus kalau ini tanggal satunya masuk di bulan kemarin itu kita hanya 100 lebih juga tuh. Tapi karena ada armada, ada kendala teknis ya akhirnya masuk di bulan Oktober. Gitu sih. Terus apa saya sing mbok rasake gabung karo Pak Sutar karo Om Ili? Ya. Yang saya rasakan secara pribadi emang ini pendampingan gak hanya bisnis tapi di keluarga juga sih. Lebih ke ini sih. Soal skill komunikasi di keluarga. Komunikasi antar tim, komunikasi antara mentor dan mintinya itu saya banyak belajar banget. Alhamdulillah. Karena selama ini saya usaha udah dari 2010 sampai 2022 kemarin tuh ternyata kalau Pak Eli dan Master bilangnya omong doang gitu loh, bisnisnya racetro gitu loh kan. Lah sekarang kita mulai. Aku ngomong apa loh. Ini Mbak Tut sing ngomong dhewe loh ya. Aku ora lho. Aku ya ora ngono lho. Saya. Terus. Ya. Nah ini ternyata dibuktikan dengan 3 bulan terakhir masa pendampingan omset langsung naik. Nggak tahu juga sebabnya apa kok omset cepet banget naik. Kita evaluasi ternyata dari salah satunya karena sikap kita, cara kita manajemen tim, manajemen pribadi. Terus kalau Master bilang nyipake wadah gitu. Nyipake wadah. Jadi kita benar-benar belajar hal itu sih. Kalau teknis untuk marketing malah ternyata belum diajarkan. Itu masih mudah banget lah kalau bagi di CRU itu. Lebih banyak ke pribadinya yang saya pelajari sih. Ya, menjadi manusia yang baik. Alhamdulillah. Loh, bukankah tenis ki sebenarnya awakmu wis iso dhewe, Mas? Iya. Wong nyatane omset munggah ya ora karena kita ajarin lho, kuwi kan ilmu-ilmumu dhewe. Wong Mbak Tutik ya pinter, awakmu ya luwih pinter. Iya. Lah iya ta, dadi kowe apa maksudnya gabung ke jaringan rumah usaha kan nggak perlu juga harusnya. Ya wis metu wae. Anjir, kan ora apa-apa juga, enggak usah sama Om Ili sama Pak Sutar. Ya juga sih, Pak. Enggak tahu Iya, ndang metu berarti sih. Apa? Selama ini kalau alhamdulillah kalau saya punya bisnis itu jalan, langsung jalan itu biasa gitu. 1-2 tahun jalan running, 3 tahun bangkrut. Buka lagi 1 tahun, 2 tahun jalan sukses, punya rumah, beli mobil,
bangkrut lagi, rumah dijual, mobil dijual, usaha lagi. Masa sampai kapan kayak gitu terus dari dulu? Nah di JRU ini kita yang mulai tertata lagi dari awal, bahasanya bangun pondasi lah. Bangun pondasi dulu, dibendake dan segala macam, dan bisnisnya jangka panjang itu yang kita pelajari. Ada pendampingan. Walaupun kita dorong terus untuk jangan sampai di zona nyaman gitu. Ben kita terus critical thinking kita dibangun terus sih. Ben tambah mikir sih. Bahasanya pinter nih. Critical thinking wis ngerti mulai. Pinter apa? Mbak tuh tambahin Mbak tuh yo menguatkan aja. Jadi ndak bener tuh awakmu gabung nang JRU jangan-jangan rak manfaatnya kan rak ngerti. Jangan-jangan ki rak manfaatnya. Cedak gak iki gomik Pak bener tuh cedak ki salah wis. Mbak tuh nambahin toh. Nambahi ya. Jadi ya memang banyak sekali manfaatnya gabung di JRU ini, terutama apalagi berkah kami, alhamdulillah rezeki kami langsung didampingi oleh Pak Ili, Mas Sutar ya. Banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pribadi saya sih. Jadi saya kan dampingi suami nih Pak, dampingi. Okay. Saya jadi tahu harus bersikap seperti apa, terus membedakan bisnis dan rumah tangganya harus seperti apa. Jadi beruntunglah kami masuk di JRU. Udah gitu aja, jangan dikeluarkan Pak. Saya nggak mau keluar Pak. Lo kan wis pinter. Ya, masih harus banyak belajar lah. Dari izin belajar terus pokoknya Pak. Siap salah. Siap salah lah, siap salah, siap berubah. Gitu. Wis, terima Gitu kasih ya. Mbak Tut. Alhamdulillah iki kocah iki kesempatan untuk store-ne, untuk storan meneh cah. Jadi urip ngene iki asline kan padha cah do goblok kumpul. Kene Pak Sutar. Tak closing Pak Sutar, ngobrol sedilek tak closing tapi kowe kudu nambahi sithik. Iki cah Pak Sutar ben nambahi urip karo cah bagus karo sing Mas Fendi karo Mbak Tut ki kan berarti wis bulan apa Kak? Juni, Juli, Agustus, September. Iki bener sih? Iya. Oh, 4 bulan. Di proses 4 bulan ini aku ngancani karo Mas Fendi ki rasanya kepiye? Dengan macam-macam kejenggotannya itu maksudnya. Kok kejenggotannya? Duh, ki ayo ngono. Asik sih. Ya sebenarnya dampingi itu kan sebutannya, jadi kan kita sebenarnya saling belajar. Ya. Di situ kita justru banyak dapat ilmu baru yang semakin nyadarin ke saya terutama bahwa uripi ternyata ya memang kudu terus gandengan karo sopo-sopo. Kalau itu menjadi kesadaran bener setiap pribadi terus mau apa ya, ngajak duluran, ngajak bebrayan cek apik, tak kira bisnis itu kan jadi sederhana. Jadi saya wingi kesane kita agak rumit, awalnya nanjak baru 3 tahun Turun lagi. turun. Itu kan sebenarnya ya karena kadang kita tergesa-gesa dalam menjalani proses sesuatu dan akhirnya lengah menghadapi sesuatu lagi apa itu. Nah yang kita sadari terus semakin kesini kan semakin sadar bahwa ya adi barengan itu kan nggak cuma golek duitnya, tapi golek apike, golek berkah. Dan yang kita rasakan semakin kesini itu kan ketika hubungan dengan seseorang yang benar-benar nyedulur itu bagiannya tidak cuma duit tapi benar-benar kabeh sok. Kita jadi misal sederhana ini, ketika nang mundilan saya ini kapiran Mas, terus ketemu TV mampir untuk mangan ya. Pasti wis. kehangatan itu kan Mas, Apa ki jeneng kuluban ki, jatah wis. Pasti. itu wis rasa diregani gitu. Jadi misal Mas Fendi bulan Semarang atau bulan nanti saya kita benar-benar nambah jaringan sedulur itu kan Mas, kayaknya Mas
terjamin itu loh Mas. Kita kan saling menjaminkan itu sama kan bahasa yang kemarin kita pahami bersama itu berarti kita rasa mendampingi tapi kita mengaku saling belajar tadi itu sebenarnya. Mas Wendy kan ya harus pintar. Semua disebutin. So bisnisnya ya melaku aja. Iya. Wicah wis pokoke uripe digawe ngene terus. Siji lali siji apa ki mau loro ngene sing telu wis mbok golekno dhewe kira-kira ngono lah. Ya aku balik meneh ning gone bebrayan urip ning seduluran lho Mas Wendy bahwa ternyata ketika bisnis itu orang itu kan yang sering salah karena memikirkan selalu soal materi. Ya enggak salah orang memikirkan materi, tetapi kenapa orang bisnis itu selalu semata-mata hanya masalah materi? Itu pertanyaan besarnya. Padahal yang namanya ditulis dimanapun, di agama, di Quran maupun di kitab manapun sebenarnya sama. Rezeki kita itu dalam arti materi maupun yang lain-lain termasuk persaudaraan itu adalah pasti berangkatnya dari persaudaraan. Maka yang selalu kita gelisahkan, misalkan aku sebagai Om Ili, kedua sebagai Pak Sutar, itu selalu kegelisahannya itu selalu sama sebenarnya. Bahwa kenapa sih orang kalau memulai bisnis selalu harus tentang materi? Kenapa tidak melulu persoalan pertama adalah tentang persaudaraannya dulu, tentang keukuhannya dulu, ukuah itu. Makanya kata ukuah itu ada 4 unsur. Tapi unsur yang paling terakhir, yang paling tinggi yang tadi disampaikan Pak Sutar itu tentang memberikan jaminan kepada saudara kita. Kalau saudara kita itu nggak bisa makan, itu tanggung jawab kita. Termasuk di dalamnya ketika kita sudah bisnis, kalau sampai bisnismu jatuh pun, kami sudah memikirkan bagaimana kamu tetap harus bisa makan. Dan itu buktinya adalah ketika kami memberi pendampingan ke tempat Mas Fendi hari ini, kita kenalkan juga belum lama. Padahal sementara tempatnya Muntilan. Waktu bisnis pertama kali dari bulan Juni itu, pertama kali yang dapat rezekinya kan dirimu, dapat gaji, Mbak Tut dapat gaji. Sementara Pak Sutar nggak dapat gaji, aku sama sekali nggak ada gaji. Tapi proses itu kan berjalan alhamdulillah sampai dengan bulan sekarang atau bulan kemarin atau bulan Oktober. September itu alhamdulillah kamu kirimin rezekinya, Pak Sutar kamu kirimin rezekinya. Tapi bahkan ketemu sekarang ini kan di awal Oktober ini, 1 Oktober ini aku kan meminta, aku jangan digaji dulu. Ya aku bukan sok-sokan, bukan sama sekali, tapi ya harus memberi jaminan bahwa yang nomor 1 yang dapat gaji duluan adalah Pak Sutar, bukan Om Ili. Nah itu tentang persaudaraan. Jadi basisnya bukan tentang aku, ya tapi nek wis mbok transfer kadung mlebu kan ya wis satu kali bensin gitu. Ketika nanti tangguh biaya bensinku nyang nggonmu. Ya apapun lah pokoknya gitu. Tetapi itu tangguh berkahku karena juga ora pantes wong nek wis dikek rezeki dibelekke iki ya ora pantes. Nek wong teori wong piye sepuh iki koyo wong piye nek mlebu ora usah sombong dibelek-belekke. Ngono iki kira-kira ngono. Karena itu aku justru rendah hati atas situasi nek wis ditransfer ning nggonku ya aku gitu ya bener-bener tunduk karo aturan alam itu. Karena sing mbok transfer ki ya wong tak transfer balik kan ya iso, tapi kan sudahlah gitu. Ya intinya kayak gitulah, tapi bahwa kemudian unsur saling menjaminkan atas keukuhan kita itulah yang jadi jaminan keutamaan dari basis ketika kowe bikin pondasi bisnis itu. Ya aku berharap ono Wati, ono Linda, ono Bahar kok ya iso juga mbok angkat bukan hanya jadi pegawaimu tapi juga jadi sedulurmu, bukan hanya pegawai dan sedulurmu tapi juga mau angkat juga jadi partner bisnismu di masa depan. Dirimu beri kesempatan mereka punya bisnis. Itu wae ngono cah pokoke iki ora masalah idealisme dan sebagainya iki dobol wis pokoke ngono. Urip pokoke golek berkah ngono intine ku ya lah wis pokoke gas iki. Wis ngono wae.